Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok GMKKku akan mempresentasikan tugas besar interaksi manusia komputer. Aplikasi kami bernama Destination. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Setiawan. Yang kedua ada Devo. Yang ketiga ada Livisan. Dan yang keempat ada Fadil. Untuk poin-poin yang akan dia bahas, yaitu yang pertama ada pengenalan aplikasi, yang kedua ada analisa kebutuhan, yang ketiga ada perancangan antarmuka, yang keempat prototyping, dan yang terakhir ada penjelasan pengujian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Devo. Sebelumnya, apa itu Destination? Destination merupakan aplikasi layanan perjalanan digital untuk memesan tiket pesawat, kereta, hotel, serta berbagai layanan perjalanan lainnya. Aplikasi dirancang untuk memudahkan pengguna dalam merencanakan dan mengatur kebutuhan perjalanan mereka secara cepat dan praktis. Aplikasi ini terinspirasi dari Traveloka. Lalu, user class kami di Destination ini ada tiga, yaitu mahasiswa, pekerja kantoran, dan wisatawan lokal. Ya, Arya. Dia memiliki pain point sebagian ketidakpastian harga yang sesuai pada Traveloka, lalu sulit dalam membandingkan layanan, pengisian data diri yang rumit, dan sulit dalam melakukan reschedule dan refund. Lalu user need yang kami temukan dari user persona adalah satu, login yang mudah dan cepat. Dua, pendaftaran akun baru. Tiga, pencarian tiket dan hotel yang lengkap dan mudah. Empat, informasi tiket yang detail dan jelas. Lima, kemudahan untuk refund dan reschedule. Enam, informasi harga dan ketersediaan yang akurat dan terkini. Tujuh, kemudahan dalam melakukan pembayaran. Delapan, riwayat pemesanan dapat diakses. Sembilan, akses pencarian terakhir. 10. Pilihan penggunaan asuransi perlindungan. 11. Melihat status progres pemesanan. Dan 12. Melihat potongan harga atau diskon. Selanjutnya di bagian proses bisnis. Jadi aplikasi ini menyediakan sistem bagi pengguna untuk memesan tiket atau hotel dengan mudah serta melakukan reschedule atau refund jika perlu. Jadi proses bisnisnya dimulai dari login dan akses sistem, kemudian masuk ke pencarian dan pemesanan tiket hotel, kemudian dilanjutkan ke reschedule atau refund jika perlu. Boleh lanjut. Baik, di sini masuk ke bagian perancangan antarmuka. Yang pertama itu model konseptual, yang dimana model konseptual ini mencakup entitas yang terlibat dalam sistem, dimulai dari pengguna, pemesan, pembayaran, tiket hotel, reschedule, dan refund. Dan yang kedua ada alur interaksi pengguna ke dalam sistem, kurang lebih sama seperti proses bisnis. Dan yang ketiga ada elemen antarmuka UI yang harus dirancang, dimulai dari login, registrasi, sampai pembayaran, reschedule diterima, status pemesanan, reschedule. Boleh lanjut. Nah, di sini masuk ke bagian mental model, yang dimana di sini mental model merujuk pada cara pengguna berpikir atau pemahaman mereka saat berinteraksi dengan aplikasi ini. Eh, di sini ada bagian planning yang mencakup user goals, key features, user journey stage, dan bagian selanjutnya ada in the works yang mencakup platform reliability, booking and reservation, dan customer support. Dan bagian selanjutnya ada reporting yang mencakup user usage insight, marketing, dan revenue dan transaction. Boleh dilanjut? Oke, baik. Selanjutnya itu ada hierarki task analysis. Itu tadi awali dari buka aplikasi Travelokanya, kemudian kita bisa melakukan sync in atau sync up, kemudian ada booking hotel, dan yang terakhir itu kita bisa melakukan reschedule. Oke, next. Dan di sini ada bentuk struktur menunya, diawali dari kita buka destination, ada kemudian autentifikasi, kemudian ada menu utama, dan yang terakhir ada menu pemesanan. Oke, next. Nah, yang selanjutnya itu struktur navigasinya. Sama kayak yang sebelumnya, diawali dari masuk aplikasi, kemudian ke login, dan diakhiri dengan lihat status pemesanan. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada nasional desain. Yang pertama itu ada warna yang kita gunain. Dominannya itu warna biru muda dan warna
putih. Kemudian untuk jenis fontnya kita menggunakan jenis sans serif, yaitu jenis tipografinya yaitu Intel. Oke, next. Nah, di sini ada ikon navigasinya. Kalau belum aktif tuh warnanya abu-abu, jika ikon navigasinya udah aktif warnanya biru muda. Di sini ada logonya. Yang terakhir tuh ini ada ikon layanannya. Oke. Di kelas selanjutnya saya akan melakukan prototipe pada desain yang telah kami buat. Ini merupakan tampilan awal yaitu pada halaman login. Ini merupakan registrasi dan kita akan melakukan login. Ini merupakan halaman homepage aplikasi kami. Yang pertama ada flow untuk cari tiket pesawat. Kita bisa memilih kota asal dan kita bisa memilih jenis pesawatnya. Kemudian ini merupakan pembayaran tanda pembayaran diterima dan ini merupakan status pemesanan tiket user. Kemudian ini ada flow pemesanan tiket pesawat melalui icon pesawat. Kita bisa memilih kota asal dan tujuan. Kemudian kita untuk memilih tanggal keberangkatan. Kemudian pilih kelas penerbangan. Ini penumpangnya hanya satu penumpang. Dan kita akan memesan tiket Lion Air. Ini ada asuransi perjalanan pesawat dan penambahan bagasi opsional. Kemudian ini merupakan tanda diterimanya pembayaran juga. Dan ini status pemesanan. Kemudian selanjutnya kita ada flow untuk pemesanan tiket hotel. Kita bisa pilih lokasi. Kemudian pilih tanggal menginap. Di sini ada bisa lebih dari satu hari, tanggal 12, 13, sampai 14. Kemudian pilih kamar untuk berapa kamar dan berapa anggota yang akan menginap. Kemudian kita bisa memilih hotel yang kita mau dan beberapa jenis kamar yang disediakan oleh hotel tersebut. Kemudian ini tanda sudah melakukan pembayaran dan ini status pemesanan. Kemudian kita ada flow mencari tiket bus dan travel. Yang pertama kita bisa memilih asal kota kita, misalkan Jakarta, kemudian tujuan, lalu tanggal berangkat, tanggal 12, kemudian waktu pergi, dan jumlah kursi 4. Dan kita bisa memilih beberapa jenis bus yang disediakan pada hari dan tanggal tersebut. Kemudian ini detail pembayarannya. Sudah bayar, lalu ini merupakan status pemesanan. Kemudian uh, kita dapat melakukan reschedule dan refund. Di sini, yang pertama kita refund terlebih dahulu. Kita bisa memilih alasan refund, metode, mulai mengajukan. Ini merupakan detail refund yang akan diajukan. Ini merupakan status refund yang telah kita ajukan. Kemudian yang terakhir ada flow reschedule. Ini kita bisa memilih pesawat mana ya yang akan mau kita ganti. Sebagai untuk kasus ini kita akan berpindah ke Lion Air. Kemudian ini merupakan ada biaya untuk reschedule sebesar 131.000. Kemudian ini status reschedule. Baik, sekian dari prototype. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana pengujian pada aplikasi kami. Yang pertama itu heuristic evaluation. Heuristic evaluation, jadi destination ini telah dievaluasi dengan menggunakan metode heuristic evaluasi oleh tim eksternal dan ini telah diuji secara onsite yaitu di kelas. Kemudian yang kedua ada pengujian sistem usability scale. Jadi pengujian ini dilakukan menggunakan Google Form dengan melibatkan 20 responden yang merupakan mahasiswa aktif Telkom University dengan rentang usia 19 hingga 21 tahun. Dari total 20 responden ini terdiri dari 14 laki-laki dan 6 perempuan. Dan seluruh responden ini berasal dari program studi yang sama yaitu S1 Informatika angkatan 2023. Kemudian ini hasil analisis pengujian SUS yang telah kami laksanakan. Berdasar hasil pengujian ini, terhadap 20 responden itu diperoleh nilai rata-rata sebesar 79,5, yang dimana nilai 79,5 ini berada dalam kategori good dan termasuk dalam grade B. Dengan skor ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengguna merasa nyaman, puas, dan mampu menggunakan antarmuka aplikasi dengan efisien dan efektif, meskipun masih ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan untuk mencapai nilai sempurna atau grade A.
Kemudian untuk temuan dan revisi, ini merupakan hasil dari SUS tadi. Itu yang pertama ada menu hotel dan tiket bus yang overload. Kemudian ada ketebalan icon dewasa dan anak berbeda. Kemudian navigasi refund kurang jelas. Kemudian kurangnya petunjuk pada tombol. Dan status pembelian dan refund yang tidak sesuai. Kemudian kami telah merevisi hasil dari temuan tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.